Oke, halo guys, berjumpa kembali di Makrogi FX. Jadi pada video kita kali ini, kita akan bahas mengenai imbalance. Apa itu imbalance, dan bagaimana cara kita mengidentifikasi area imbalance. Imbalance ada juga yang menyebut sebagai FVG atau Fair Value Gap. Tapi jika kalian menyebutnya imbalance atau FVG, itu sama saja ya. Hanya perbedaan penyebutan, tapi sama artinya antara imbalance dan FVG. Saya pribadi lebih nyaman untuk menyebutnya sebagai imbalance. Jadi apa itu imbalance? Imbalance kalau secara teori merupakan kondisi di mana tidak berimbangnya antara penjual dan pembeli. Ketika di market terdapat banyak penjual, maka akan terbentuk bearish imbalance. Sedangkan ketika di market terdapat banyak pembeli, maka market akan cenderung membentuk bullish imbalance. Dan bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi dulu pergerakan sebuah trennya, apakah bullish atau bearish. Ya. Ketika marketnya bearish, kita akan berfokus ke titik tertinggi dari suatu harga. Entah itu berada di area valid pullback-nya atau di valid strukturnya. Kita akan berfokus kepada titik tertinggi di harga tersebut. Saya sudah sediakan dua contoh di sini, yaitu pada market bearish. Otomatis ketika market bearish akan terbentuk yang namanya bearish imbalance, di mana penjual cenderung lebih banyak daripada pembeli. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika marketnya bearish, kita akan berfokus ke titik tertingginya, entah itu di valid pullback-nya atau di valid strukturnya. Pada contoh pertama di sini, pada market bearish, kita akan berfokus ke titik tertinggi, yang mana titik tertinggi ada di pada candle pertama di sini. Maka ketika kondisinya seperti ini, kita akan mendai low dari candle tertinggi tersebut atau wick dari candle tertinggi tersebut, wick bawahnya. Di sini berarti kita akan menandai wick bawahnya di area ini ya, di area ini. Nah, wick bawah ini dia harus di break oleh market, yang berarti dia harus close candle body di bawah wick candle pertama di sini. Dia harus close candle body. Kita lihat bahwa di candle kedua market berhasil close candle body. Maka ini ada berpotensi market untuk membentuk imbalance, atau lebih tepatnya bearish imbalance. Nah, ketika muncul candle ketiga, kita akan menandai high dari candle ketiga tersebut atau wick atas dari candle ketiga. Kita lihat bahwa wick atas dari candle ketiga berarti ada ini ya, wick atas dari candle ketiga. Maka area kosong di sini antara wick bawah dari candle pertama dan wick atas dari candle ketiga merupakan area imbalance-nya atau area kosongnya, di mana pada kondisi di sini terdapat lebih banyak penjual daripada pembeli. Seperti itu. Nah, bagaimana jika hanya dua candle seperti ini? Apakah bisa disebut sebagai imbalance? Bisa. Jika teman-teman memahami konsep dari forex market, kita sudah mendapatkan candle pertama di sini sudah terbentuk, kita sudah marking atau menandai wick bawah dari candle pertama. Candle kedua dia sudah break low dari candle pertama. Dan area ini apakah kita bisa sebut sebagai imbalance? Bisa ya. Kenapa kita bisa tandai sebagai imbalance? Karena otomatis candle ketiga itu akan open posisi atau open candle di bodi bawah dari candle kedua ini ya. Otomatis akan open candle di bawah body candle kedua di sini. Jadi ketika kondisinya di sini seperti ini, di mana baru terdapat dua candle, maka kita bisa marking area imbalance-nya itu seperti ini. Jadi dari wick bawah candle pertama sampai body bawah dari candle kedua sebagai imbalance. Katakanlah di sini muncullah candle ketiga seperti ini. Dan candle ketiga dia berhasil close candle body, berhasil close candle lah. Nah, jika kondisinya seperti ini, di mana candle ketiga dia sempat naik, terus dia turun lagi. Maka jika kondisinya seperti ini, kita mengetahui bahwa eh, imbalance yang semulanya sebesar ini telah diisi sebagian oleh candle ketiga, oleh wick atas dari candle ketiga.
menjadi seperti ini. Maka area ini menjadi area imbalance-nya di sini. Jadi imbalance sisa segini ya. Jadi dua candle pun kita bisa sebut sebagai imbalance. Intinya teman-teman harus fokus ke candle high ketika market bearish. Di mana candle high-nya? Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tandai seperti ini. Jadi sisa segini imbalance-nya. Oke, kita lanjut lagi pada kondisi di sini. Kalau tadi kan hanya 3 candle. Bagaimana di sini ketika terdapat banyak candle? Ingat, ketika bearish market, kita akan mencari bearish imbalance, di mana harga penjual lebih banyak ketimbang pembeli. Dan ketika bearish market, kita akan berfokus ke candle high. Kita akan melihat di candle high, entah itu di valid market strukturnya, atau di valid pullback-nya. Kita akan berfokus ke candle high-nya. Pada kondisi di sini, yang menjadi candle high itu ada di candle ini. Oke, yang menjadi candle high. Otomatis kita akan menandai low dari candle high tersebut atau wick bawah dari candle tersebut. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita sudah menandai wick bawah dari candle high. Di candle ketiga, kita lihat bahwa imbalance-nya itu sebesar ini. Ya, kita menandai dari wick bawah candle pertama sampai wick atas dari candle kedua. Sorry, candle ketiga. Maka terbentuklah imbalance-nya seperti ini, sebesar ini. Di candle keempat, marketnya break low, ya, break low dari candle ketiga. Tapi di candle berikutnya, itu pada candle kelima, imbalance pada area ini itu langsung di fill, langsung diisi ya oleh candle hijau ini. Dia langsung menaik di sini, langsung melakukan pergerakan kenaikan. Imbalance pada area ini yang semulanya sebesar ini ya berhasil ditutup sebagian, menyisakan imbalance-nya menjadi sekecil ini. Yang semulanya selebar ini telah diisi sebagian oleh candle hijau di sini menjadi seperti ini. Berarti di sini titik imbalance-nya menjadi sekecil ini ya, tersisa seperti ini. Jika teman-teman melihat pada kondisi di sini, market membentuk valid pullback. Ketika terjadi valid pullback, kita akan berfokus lagi ke candle tertinggi. Yang mana candle tertinggi berikutnya itu ada di candle hijau di sini. Otomatis untuk membentuk bearish imbalance, dia harus break low dari candle tertinggi tersebut. Break low, ingat harus break low jika ingin membentuk imbalance. Di sini kita lihat bahwa low dari candle hijau di sini tidak berhasil di break oleh next candle-nya, yaitu pada candle merah pertama di sini. Dia hanya di sweep atau ditembus menggunakan sumbu. Jika kondisinya demikian, maka kita akan menandai wick low yang lebih rendah dari wick low candle hijau, yaitu pada wick low candle merah yang kita akan tandai jika market ingin membentuk bearish imbalance. Dan wick low ini, yaitu wick low pada candle merah, dia harus di break oleh market. Kita lihat pada next candle-nya lagi, market berhasil break low dari candle merah dan bentuk imbalance. Imbalance-nya yang semulanya selebar ini ya, kita lihat, ya, yang semulanya selebar ini berhasil diisi sedikit oleh next candle-nya, next candle kecil di sini, menjadi seperti ini. Jadi kita tandai sampai high dari wick candle kecil yang di sini, menjadi seperti ini untuk imbalance-nya. Di sini kita lanjut lagi, kita akan marking low lagi di sini candle ini. Dia berhasil di break oleh next candle-nya, membentuk imbalance-nya sebesar ini ya, di sini. Tapi kita bisa melihat bahwa di next candle-nya market melakukan pergerakan naik dan menutup area imbalance di sini. Maka pada kondisi di sini imbalance ketiga di sini sudah tidak ada atau sudah terisi.
tersisalah imbalance kedua di sini. Yang semulanya sebesar ini, pada pergerakan kenaikan di sini, berhasil menutup sebagian besar dari imbalance area ini. Yang semulanya sebesar ini, berhasil diisi oleh next candle di sini, atau pada pergerakan kenaikan di sini, menjadi imbalance-nya tersisa sekecil ini. Jika teman-teman lihat, pada area ini, market berhasil membentuk valid pullback kembali. Di mana pada area valid pullback ini, yang menjadi high candle-nya, itu ada di pada candle hijau di sini. Otomatis, jika market ingin membentuk bearish imbalance, dia harus break low dari candle hijau ini. Di mana wick low dari candle hijau ada di area ini. Oke, dan pada area ini, ya, itu masih internal candle atau inside bar. Jadi untuk membentuk imbalance, bearish imbalance, dia harus break low dari candle high, yaitu di candle hijau. Di sini, kita tandai kembali area imbalance-nya itu berada di area ini. Kita marking sampai body bawah dari candle ini, yang break low dari candle hijau di sini. Jadi seperti ini. Muncullah next candle-nya, sempat mengisi sebagian dari imbalance di sini. Maka ketika kondisinya seperti ini, imbalance-nya tersisa seperti ini. Tersisa segini. Jadi kita markingnya dari wick high dari candle di sini. Jadi sisa segini untuk imbalance-nya. Oke, di sini dia break low dari candle di sini lagi. Dia break low. Maka di sini terbentuk lagi lah imbalance di area ini. Dan inilah imbalance yang tersisa di market ya. Di mana area imbalance ini berpotensi untuk ditutup oleh market. Jadi imbalance itu berpotensi untuk ditutup oleh market. Hanya saja ditutupnya kapan kita tidak tahu persis. Jadi jangan karena ada imbalance di atas di sini, teman-teman langsung ingin buy. Itu tidak bisa. Imbalance ini nanti kita akan gunakan juga sebagai tambahan ketika kita akan mengidentifikasi high probability POI, entah itu supply dan demand, entah itu order block maupun order flow. Ketika nanti ada POI yang terdapat imbalance, maka probabilitasnya itu akan besar. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini terjadi ketika market bearish atau bearish market. Di mana ketika bearish market, kita menyebut area imbalance ini atau fair value gap ini sebagai bearish imbalance, di mana penjual lebih banyak daripada pembeli. Maka harga bergerak secara impulsif turun dan membentuk area kosong, di mana kita sebut sebagai imbalance.